Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam mengarungi kehidupan ini kita tentunya akan menemui kebahagiaan, kesedihan, musibah dan kenikmatan. Namun sebagai seorang mukmin senantiasa kita meyakini bahwa semua itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang penetapan bahwasannya kesedihan dan kebahagiaan, bahwasannya tawa dan tangis adalah dua hal yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Kedua hal ini, tangis dan tawa, adalah yang telah dipergilirkan bagi kita semua. Untuk apa? Tentunya mengandung hikmah yang besar di dalamnya. Tidaklah seorang mendapatkan kesedihan, tentunya dia ketika tidak mengalami kesedihan, dia tidak akan merasakan nikmatnya atau indahnya, besarnya sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang tidak diberikan kebahagiaan, maka dia tidak akan mampu merasakan duka sehingga dia larut dalam kesedihannya. Dan hal ini Allah Subhanahu wa taala telah gambarkan kepada kita semua bahwa di antara manusia ada yang terlalu tenggelam dalam kedukaan, kesedihan yang mendalam. Akan tetapi banyak juga di antara mereka yang larut di dalam kegembiraan dengan euforia kegembiraan yang dia terima. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang hal ini bahwasannya di dalam surat Al-Hadid disebutkan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Tidaklah ada musibah yang terjadi di muka bumi dan pada diri kalian illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali telah tertulis dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hal ini Allah Subhanahu wa taala tetapkan kebahagiaan dan kesedihan? Ini tidak lain dilanjutkan dalam ayatnya, likaila ta'sau ala ma fatakum, agar kita semua likaila ta'sau ala ma fatakum, tidak terlalu larut dengan kesedihan atas apa-apa yang luput dari kita. Wala tafrahu bima atakum, dan kita juga jangan terlalu bergembira dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena banyak orang yang larut dalam kesedihan, namun ternyata ini adalah hal yang disukai setan. Karena setan itu sangat menyukai ketika seorang mukmin berada di dalam kesedihan. Demikian ketika dia terlalu bergembira di atas kegembiraannya, sampai-sampai sebagian dari orang-orang yang beriman lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebuah ungkapan yang sangat indah sekali dari Ikrimah. Beliau berkata bahwasannya laisa ahadun, tidak ada satu orang pun illa wa huwa yafrahu wa yahzan, kecuali dia berada di dalam kesedihan dan kebahagiaan. Akan tetapi kata kuncinya, kalimat yang indah yang dilanjutkan oleh beliau adalah ketika seorang walakin ij'alu, akan tetapi jadikanlah huzna, kesedihan itu sabron. Jadi ketika seseorang bersedih, maka jadikan hal itu sebagai kesabaran. Kemudian ketika dia yafrah dalam kegembiraan, maka jadikanlah hal itu sebagai syukran, rasa terima kasih dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang perlu kita ingat, seorang mukmin ketika diberikan kesedihan, diberikan kebahagiaan, maka dia akan bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mengetahui bahwa ada yang memiliki kekuatan besar, yang memiliki kemahabesaran, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang mengatur seluruh hidupnya. Kemudian yang kedua, dia senantiasa ketika menyadari bahwasannya kesedihan dan kebahagiaan ini dari Allah, maka
dia akan senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berkeluh kesah kepada manusia kita ketika bersedih. Bukan berkeluh kesah kepada media sosial ketika dia bersedih. Dia berkeluh kesah kepada Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf ayat 86 tentang ketika seseorang dia bersedih, dia berkeluh kesah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak kepada yang lainnya. Dan ketika dia mendapatkan kebahagiaan, maka dia sadari bahwa itu adalah karunia yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Oleh karena itu, setiap muslim menyadari bahwa dirinya adalah manusia yang butuh kepada Allah, menyadari bahwa dirinya adalah orang yang lemah, sehingga ketika dia berada dalam kesulitan, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak mengajarkan di dalam doa-doa yang beliau ajarkan. Pertama, beliau pernah mengajarkan dalam sebuah doa ketika seseorang berada dalam kegalauan, berada dalam kedukaan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengajarkan untuk menjadikan Al-Qur'an sebagai penawar kedukaan. Beliau mengajarkan menjadikan Quran Rabi'al Qalbi sebagai penawar kedukaannya. Kemudian wa nur sadri, kemudian sebagai cahaya bagi hatinya. Oleh karena itu, semakin seseorang mengingat Allah Subhanahu wa taala, semakin dia menyadari kebutuhannya, dia semakin bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan dua hal, kebahagiaan dan kesedihan, sebagai karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Karena ketika seseorang diberikan kenikmatan yang besar, bukan hanya sebagai kenikmatan, sebagai karunia, tapi ini adalah ujian. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan keburukan dan kebaikan sebagai ujian bagi kita semua. Keburukan sebagai ujian agar kita bersabar di atasnya, dan kebahagiaan sebagai ujian agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua apa yang kita lalui dalam kehidupan kita senantiasa kita isi dengan rasa syukur dan sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.